Kabar anak malam hari ini sehat? Sehat enggak? Udah sholawatan, udah tasbih, udah takbir. Baru les pertama udah luyu. Apa kemarin Molim bilang? Peci itu dasarnya al-khauf. Make peci berarti merasa takut. Kalau yang ngajar merasa takut, yang disampaikannya itu asal-asal, salah. Kalau yang belajar merasa takut bahwa yang dipelajarinya itu salah. Berarti yang nggak pakai peci kalau pas ngajar atau belajar dia tidak punya rasa takut. Kalau orang nggak punya rasa takut berarti sombong. Kecuali sama begal, nggak punya rasa takut sama begal karena takutnya sama Allah. Gitu. Pakai peci. Dah aman, baju aman, nggak ada yang keluar. Dasi, buku tuntunan sholat. Biar ini mau ngeprank kalian ini, mau rolling kita nih. Puasa hari ini. Puasa, alhamdulillah. Siapa yang nggak puasa jujur nanti ketahuan lagi beli nasi. Siapa itu yang kemarin? Dah. Kita langsung praktek ke atas ya. Ya, istinja udah wajib, tayamum. Wudhu, sholat udah aman ya. Jenazah kalian harus store dulu, karena prakteknya itu langsung pakai doa dan bacaan-bacaan. Jadi hari ini kita belajari bacaan-bacaan dari mulai niat. Kalau nguap tak ditutup masuk setan. Satu, yang kedua masuk kepala kawan. Sedot. Kepala kawan. Udah. Kita pelajari dari takbir pertama 2 3 4 baca sholat yang lengkap. Ya, yang lengkap bacaannya. Kemudian nanti tunjuk kawannya siapa yang jadi mayat. Dimandii. Mantap, Riko. Ya. Kalian sediakan apa nanti ya? Ya, pokoknya kalian nanti pakai baju yang basah, yang bisa untuk dibasahi. Kita beli nanti air wangi-wangian itu air bunga. Kenapa pakai air bunga Malim? Itu nggak ada sunahnya. Pakai air aja biasa udah siap. Tapi iya, masyarakat di Indonesia ini suka dia mengait-ngaitkan dengan adat dan punya petuah, ada dasarnya. Kenapa harus bunga? Bunga itu wangi. Jadi pengganti wewangian yang kimia dipakailah air tumbuhan. Bunga apa? Bunga mawar, teh ayam. Boleh, mubah yang tidak gini ya. Kita mengapakan sesuatu yang ada di dunia, kalau dia bentuknya keduniaan selama tidak ada larangan berarti hukumnya mubah. Nah, kalau mengapakan sesuatu yang berhubungan dengan akhirat, ibadah, selama tidak ada dalil maka dia apa? Tidak boleh dikerjakan. Apa? Bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Contoh yang ada di dunia, hubungan yang berbau dunia yang tidak ada larangan, misalnya apa? Makan ada. Makan ada apa enggak? Tidur ada. Tidur makan kan ibadah. Hah? Main ada juga. Belajar ada. Main HP di masjid enggak ada ini kan? Enggak ada maksudnya main HP, jangan main HP di masjid. Main HP ada larangannya enggak? Di dalam Quran, dalam hadis, dalam agama Islam enggak ada kan? Berarti dia hukumnya mubah. Nah, kalau main HP di masjid ada larangannya enggak? Ada. Siapa yang larang? Masjid dari siapa? Nazir dari siapa? Dari ustaz dari siapa? Ulama dari siapa? Dari turunan hadis dari siapa? Dari turunan Quran. Nah, selama ada dalil yang melarang, maka itu nggak boleh dilakukan. Jadi haram. Tapi kalau nggak ada boleh. Apalagi yang misalnya boleh? Ngecat dinding. Oh, ngecat ada.
Micet bagian dari ibadah loh. Kalau ditarik dalilnya. Apa? Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai keindahan. Selama ngecat tuh bisa jadikan indah dipandang mata, maka dia jadi ibadah. Gitu dia nariknya. Kalian kan udah SMA. Anak kelas 12 lebih parah lagi ngambil ini, belajar payah sama muallim. Bayangin ya, kita mempelajari akidah, akhlak, fikih, sejarah, budaya Islam, ya kan? Apalagi Quran hadis udah ditasin ya, bahasa Arab udah sendiri. Akidah, fikih, sejarah, 3 ini. Di dalam satu pelajaran aja udah nggak habis-habis. Nah, mulai harus rangkum PAI itu dengan segenap pengetahuan yang ada di usia kalian yang SMA kelas 10, kelas 1, supaya nggak ketinggalan zaman. Balik lagi, kalau misalnya kalian terlalu tinggi, turunkan fasenya. Malam kami nggak sampai ke situ. Biarkan kawan-kawan yang sampai lanjut, kalian tetap di bawah dulu. Diulang lagi sampai bisa. Yang udah lanjut, udah paham, lanjut lagi materi. Itu ya. Jadi hari ini jangan terima-terima aja ilmu. Malim, tak izin malim. Ini kayak mana cara pengambilan hukumnya malim? Malim ini dulu dasarnya kayak mana? Ini asbabun nuzulnya kayak mana malim? Sebab turunnya hadis kayak mana malim? Malam ini siapa aja yang melakukan? Malam tetangga saya kok nggak melakukan ini? Ditanya, ya. Nanti yang malam sampaikan sesat pula rupanya. Tiba-tiba, nggak kalian tanya, iya aja kalian lakukan, ya kan? Belajar gitu, belajar kritis, belajar kritis. Jangan mau terima aja, oke? Nah, hari ini kita mau bahas tentang niat-niat dari 3 perkara itu ya. Istinja, mandi wajib, apalagi tadi mau bilang tayamum, sama perkara-perkara tentang ibadah fardu kifayah, mandikan, nyolatkan, kafani, menguburkan. Kalian siapkanlah yang belum. Kapan udah ada, bisa dipakai. Udah dibeli tahun lalu, masih bisa digunakan. Air wewangian, wangi-wangiannya, kapur barus, sabun kemarin untuk pakai sunlight atau pakai sampo. Iya, kasian kali kawan kasih sunlight, pakai sabun telepon. Dah tuh usum-usuman aja 1.000 apa 2.000. Nanti kalau nggak ada susah belinya, biar mualim yang belikan sini. Kemarin mualim yang beli semuanya, dibantu dari sekolah. Kalau sekarang alat-alatnya kan udah ada, tinggal perkaranya. Kalian lah sini, biar mualim yang belikan di sana di tempat bunga. Paling habisnya 25.000 apa berapa gitu. Ya kan kalian berapa orang? 11, 16. Maksudnya mualim ini semua jadi mayat, Pak? Satu aja mayatnya. Waktu dimandikan siapa mayatnya, ya kan? Waktu dikafani siapa mayatnya? Waktu dikuburkan ya yang dikafani itu. Atau mau dari awal dia semua nggak apa-apa mayatnya. Ya, cuma Nabi pesan gini ya, yang jadi mayat itu tetap harus menghafal atau memahami semua gerakan-gerakan dan bacaannya. Nggak boleh dia nanti tentang menjadi mayat tidur aja dia, ya kan? Dia karena nanti ujian praktek terakhir itu dia disuruh mayatnya diganti. Dan dikuburkannya nggak sampai tenggelam ya. Maulim takut gini, pamali, tahu kalian pamali? Bahasa Jawanya itu kalau dilakukan nanti ada pantangan-pantangan. Menguburkan jenazah itu kita takut kan nanti terjadi yang enggak gitu kan. Jadi menguburkan itu cuma sampai liang lahat, ditutup kayak triplek papan, kepalanya masih nampak, udah. Habis itu di skip, mayatnya diambil baru kita tanam. Enggak sampai ditanam, nanti girapan pula. Ya Ban, keluar. Kalian di belakang sana ada nampak gorekan keroan ini enggak? Lubang mayat, lubang jenazah di dekat tiang sana. Udah ditutup ya? Udah ditutup berarti. Nah, tugas kalian berarti itu korek dari hari ini korek panjangnya itu 4 meter, panjangnya 2 meter. Sebenarnya gini, panjang itu misalnya orangnya kan diukur, panjang orangnya berapa? 1,5 meter. Berarti liang lahatnya 1,70 meter. Disisakan 5 cm ke atas, 5 cm ke bawah. Cuman kita nyari aman biar enak, biar lapang.
15 cm ke atas, 15 cm ke bawah. Udah rata-ratakan aja lah jadi 2 meter panjangnya. Kerok nanti ya, 2 meter. Kemudian lebarnya berapa? Lebar badan kita kan kira-kira ini setengah meter. Nah, supaya enak orang masuk buat 1 meter. Oke. Panjang ke bawah ke berapa? 15 meter. Astagfirullah. Mau dicambuk malaikat rokib atid lah. Berapa? 2 meter. Kalau malam sambil ngeplok ya. Kalau misalnya apa? 2 meter, nanti kamu tenggelam. Ya kan? Tenggelam ini. Tenggelam apa? Tenggelam jauh. Cuma kalau memang memungkinkan, nggak apa-apa, bagus. Supaya gini, mayat tuh kan jadi bangkai, ya kan? Mayat kan jadi bangkai, jadi ngubur binatang aja kalau nggak ada alat bau kan. Kita menghindari jadinya aib, maka dikuburlah 2 meter. 1,5 meter pun bisa sebenarnya. Cuman kalian tengoklah kalau kita nguburkan orang kan tenggelam kan. Nah, panjang orang tuh rata-rata 1,6, 1,70. Berarti dia lebih dari panjang manusia dalamnya. Perkiraannya 2 meter. 2 meter dalam, 2 meter panjang, 1 meter ke samping. Oke? Kerok nanti ya. Tapi dalamnya nggak usah 2 meter. Buat aja setengah meter. Karena untuk praktek ya 50 cm. Di sana ada tuh bekasnya nanti. Mobil. Ya, dekat mobil, palang gini. Tapi arahnya yang betul, kemarin arahnya sungsang. Oh enggak arahnya sungsang, arah kemari. Arah kiblat ya. Buat gitu. Nah, model-model lubang ada macam-macam. Mana spidolnya? Bisa itu. Ya. Lubang jenazah itu ini lubang di versi 1 ya. Ini kiblat kan? Kiblat. Ini kan ngadep kemari nih. Ini biasanya di sini dilubangi lagi. Ya kan? Ya enggak? Untuk ngadep mayat wajahnya ke sini. Pernah nguburkan enggak? Enggak pernah. Ini lubang. Terus ini dilubangi kecil lagi supaya mayatnya masuk ke dalam. Nanti ini dikasih papan. Oh. Ya. Supaya mayat itu kan harus nyium gini deh, nyium ke sana. Ya kan? Ya. Mereng. Ada lagi model yang kedua begini. Ini susahnya kenapa? Tanah sekarang tuh mudah longsor. Ya kan? Jadi kalau dikerok ambruk repot. Orek lagi sana, kena pula tengkorak mayat di kuburan sebelah. Letok. Ini belum kasus yang banjir ya. Kasus yang banjir ada kan? Keluar dari mata airnya. Atau pas di tanah bagian lumpur. Wow, maling pernah kena tuh, ini udah dikorek semalamnya, malam meninggal kuburan pagi. Hujan, banjir tergenang. Dikuras, wow, beleketrek, tahu beleketrek? Belenyek kayak lumpur-lumpur tuh. Oh itu nggak karu-karuan lah, ambrul. Jadi dibuat penanganannya begini. Nah ini dikorek kan, udah segini kan, bawahnya dikorek begini. Gimana? Nah, mayatnya lah dimasukkan sini. Tetap arah kemari wajahnya. Iya. Jadi ini ntar gini. Nah yang ketiga yang sering orang buat sekarang kayak gini. Ini dikorek kan tengahnya. Nah, kayak selokan. Jadi orang ngadep sini, palangan begini, rata. Kita yang mana? Kita buat yang versi ini saja. Oke? Nanti buat lubangnya begini. Jadi nggak dalam-dalam, buat aja setengah meter ya, setengah meter ke bawah. Ininya, ini setengah meter ke samping. Total panjangnya 1 meter. Oke?
arahkan yang ininya pas ke kiblat. Jadi kan gini dia. Ini dikorek panjang, baru sisakan setengah, ini selebar ini, bolongi sedikit untuk tempat kita masuk. Jangan kecil kali nantinya jepit siriku ini. Terhimpit dia. Banyak ini dia, buat maksiat berarti terhimpit ini. Kuburan. Keras. Abang-abang yang kemarin bilang gini, Molem kan udah dikapani dia gini. Kalau Bang Adian gini, Molem takut dilepaskan kain kapan yang di tangannya keluar gini, buka sendiri. Siapa ini? Bang Abian. Kalau kelas 11 Bang Irwan takutnya sih waktu di kapan. Hai boleh. Kalau Bang Isan ada dulu kelas 12 gini deh. Aman san. Tenangan di sini mulai daripada di dunia. Bahaya nih katanya. Dan ini ya kita buat nanti. Oke? Dah. Ini ada 1, 2, 3, 4 perkara mandi. Langsung ini sekaligus nanti kita ya. Kafan, sholat, subuh. Kayak mana? Kenapa kita mandi wajib lagi? Mayat itu bagian najis apa tidak? Ayo. Tunggu malam tanya dulu. Mayat itu bagian najis enggak? Raka. Oh, ini al-adabu fokol. Ngomong saat guru ngomong. Ngelisi. Peci. Ayo. Mayat meninggal, orang manusia meninggal jadi najis apa tidak? Kenapa? Karena dia bangkai. Fahmi udah 2 kali ya nguap ya. Sekojam dulu kamu situ 10. Cepat. Oh, bukannya ditutup. Jadi bangkai. Sama kayak hewan meninggal jadi bangkai, mati jadi bangkai. Makanya manusia jangan sombong. Ada tuh Ustaz Al-Muhammad gini. Manusia mati, manusia hidup jangan sombong. Nanti kalau mati jadi bangkai. Makanya kalau kalian ada anak orang kaya sini, anak sultan, anak crazy rich, boleh memotivasi kawan dengan kekayaan, tapi jangan pernah sombong. Karena kita nggak tahu kapan mati. Kalau udah mati jadi bangkai, udah nggak bisa ngomong. Mau dipijak jenazah kita sama kawan pun nggak bisa ngelawan kan. Tahu ya, waktu dia doakan gini kan, doakan jarah dia, nggak tengok orang. Aku kan dulu kau ejek aku, kirimi juga Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Makanya kau jangan bandal. Di balasan aku ya, gesek kan dulu sih gitu. Ada nggak kejadian kayak gitu? Nggak ada ya. Tapi bisa jadi loh ya kan. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Oke. Kalau pertanyaannya tadi, kalau kita habis mandiin wayang, kita wajib nggak? Mandi junub nggak? Mandi junub itu apa penyebabnya? Satu penyebab mandi ini kita nanti nih pelajaran mandi junub. Sebelum praktek harus tahu dulu dasar-dasarnya. Rukun mandi wajib ada berapa? 2. 1. Niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Apa? Minal junubi atau minal janabati fardhul lillahi ta'ala. Atau enggak pakai itu fardhul lillahi ta'ala boleh. Atau min apa? Minal abdani. Ya gitu. Min abdani. Min kullil abdani. Boleh. Itu tambah-tambahan aja. Yang apanya langsung fardhul lillahi ta'ala udah. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dah sah itu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i nyemplung nggak sah karena dari kaki ke kepala.
dari kepala yang ini. Salto kepala dulu gitu. Kita kan Mualim bilang kita bukan hanya mempelajari rukun saja, tapi sunnahnya dan adabnya. Kayak mana? Menghadap kiblat, ya kan? Basmalah di dalam hati. Disiram dulu bagian tengah 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, baru gosok bagian sela-sela sampai selesai. Bahkan diawali dengan wudu. Maka ada yang mengatakan nanti Nabi itu habis mandi wajib nggak wudu lagi, bisa sholat. Karena apa? Karena bersihkan kemaluan udah sebelum mandi wajib, dibersihkan dulu kemaluan. Dah nggak megang kemaluan lagi nanti berarti kan. Kemudian apa? Wudu. Habis wudu baru mandi wajib. Mandi wajib kan gosok-gosok nggak sentuh kemaluan. Mazhab Syafi'i kalau nggak sentuh kemaluan nggak batal, ya kan? Bahkan mazhab yang lain pun kalau sentuh maksudnya mazhab itu dalam fikih kalau nyentuh kemaluan kan batal. Jadi kalau Nabi mandi wajibnya itu kan nggak nyentuh kemaluan dia. Pas sebelum mandi baru. Kalau kita kan enggak. Mandi dulu, mandi wajib niat, baru gosok. Wudunya terakhir. Ya kan? Terus gini, boleh nggak mandi wajib, nggak wudu terus sholat? Nggak sah. Apa yang membuat syarat syah sholat? Ada nggak wudu? Ada kan? Tapi apa fungsi wudu? Untuk membolehkan orang sholat. Terus mandi wajib dilakukan ketika junub sebagai pengganti wudu karena tingkatannya sudah tinggi. Wudu untuk menghilangkan apa? Hadas kecil. Mandi junub atau mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Hadas kecil sama hadas besar tinggian mana? Hadas besar. Otomatis wudu untuk mensucikan. Mandi wajib juga mensucikan. Sama kan? Di dalam kitab fikih hukumnya boleh. Tapi ada beberapa yang nggak tahu, udah mandi wajib dia wudhu lagi, nggak masalah. Tapi kalau yang tahu mandi wajib sah, sholat boleh. Gitu dia. Karena di mazhab Syafi'i itu ada beberapa orang-orang yang ikut di imam, mungkin turunan imam yang lainnya. Nanti coba kita baca lagi. Dia nggak mau, wajib dia wudhu dulu, baru boleh sholat. Udah mandi wajib dia udah sah, tapi dia wudhu lagi karena untuk melaksanakan sholat wajib untuk berwudu. Dia pakai dalil yang itu. Tapi kalau mualim karena memang udah diajar dari guru mualim, udah memang tahu kitabnya itu udah dibaca, maka habis mandi wajib sah boleh sholat. Siapa nih? Devon. Oh kenapa? Berarti habis mayat apa tadi? Penyebab mandi wajib 1 junub, 2 mimpi basah, 3 meninggal mati dia dimandikan wajib mayatnya, 4 gabut. Itu junub namanya. Bersetubuh tuh bahasa ilmiahnya junub, ya kan? Nah sekarang kalian tengok, memandikan mayat wajib nggak untuk kita mandi wajib? Wajib untuk kita. Enggak kan? Mayatnya yang wajib mandi wajib. Siapa yang mandikan? Kita enggak. Kita cukup membersihkan saja. Kalau wudunya masih ada. Tapi kalau kita pula membersihkan kemaluan kesenggol, wudu lagi lah. Ya, cuman kita yang mandikan. Peganglah gini terus. Ya kan? Nah, kita bahas satu-satu ya. Tapi sebenarnya ini bahasan untuk nanti sih. Kita sampai jam berapa? Mana takut kita apa? 8.40 ya. Kalau praktek sebentarnya itu. Kan kita hari ini prakteknya nggak pakai air. Di sini aja prakteknya. Ya kan? Istinja nggak mungkin kalian praktek depan mualim kan? Mandi wajib kan nggak kan? Dipraktekkan secara ini aja. Bareng-bareng pun bisa nanti praktekkan. Ya kan? Cara istinja yang benar nanti. Nah, coba kita kalau nggak gini lah, materi tentang ini setelah itu tadi. Setelah apa? Setelah praktek yang 3. Istinja, mandi wajib, tayamum. Ini pekan depan.
Cuman ini mualim kasih apanya? Tugas-tugas kalian. Tengok nih, mandikan, siapkan tadi ya uang untuk beli daun, bunga, minyak wangi, kapur barus, sama sabun. Telepon. Nanti mualim belikan dulu. Mualim kemari, baru mualim tagih. Mualim bengkakkan korupsi. Dah, kain kafan udah aman, nanti ambil di bawah, cari di ruang lemari. Sholat ini udah aman. Nah, di sini ada 4 takbir. 1, 2, 3, 4 takbir. Takbir pertama apa? Al-Fatihah. 2, sholawat. 3, Allahumma gfir lahu. Dihafal sampai habis. Ini Allahumma la tahrimna. Dihafal sampai habis. Semua. Kalau yang nggak hafal nggak masalah, tapi di sini kan tetap mualim catat, ya kan? Mualim saya nggak hafal sebisanya. Oke, makanya wajib bawa tuntunan sholat. Kemarin yang mengumpul buku waktu latihan siapa aja? 4 orang. Cok. Yang buku apa? Yang udah siap nulis latihan. Siapa namanya? Farhan, Maulana, Riko, Sigit. Oke. Nah, menguburkan juga kayak gitu ya. Jadi tutorialnya mualim aja. Biasanya gini. Kalau tahun lalu mualim ajari dulu. Ribut-ribut dulu mualim di situ langsung praktek tapi setelah itu kalian praktek sendiri. Jadi 2 kali dia prakteknya. Nah, gini. Kalau dimandikan nanti mualim tutorialkan, mualim ajari, ya kan? Tapi kalian yang praktek, yang begitu, ya kan? Yang gosok-gosoki apa segala macam. Nanti mualim kasih tahu aib-aibnya apa segala macam, tata caranya lah. Kafani gitu juga mualim yang tutor. Sholat juga mualim yang tutor, masih mualim gangguin lah. Ini salah kayak gini. Gitu juga menguburkan. Nah, waktu mid ini kan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Antara 3 bulan ini pas mid, itu midnya kita nggak ada tulis-tulis ya. Mid kita praktek langsung, praktek lisan. Mualim tulis-tulis nggak ada. Lambat nulis, ya kan? Nanti ada di ujian semester. Karena ujian semester itu udah nulis. Pokoknya gitulah. Kalau di semester nulis, di mid praktek atau lisan. Kalau di mid sama praktek lisan berarti di semester nulis gitulah. Dan baik nulis praktek langsung. Waktunya nggak cukup, ya kan? Tapi waktu di yang ujian praktek nanti itu nggak mualim bimbing, langsung mualim tunjuk aja orang-orangnya. Maka siap-siap. Siapa yang jadi ini, siapa yang jadi ini, siapa yang jadi ini. Di sini juga ada banyak nih. Ada Bilal. Bilal ini yang ganti mualim nanti, bertanggung jawab, dia ngasih tahu sama kawan-kawannya. Ya kan? Bilal gitu kan? Ini kayak gini. Kemudian ada apa? Muazin, tahlil, bagian ziarah, yang tukang doa waktu udah dikuburkan, ya kan? Kemudian ada apa? Nazir masjid, yang ngumumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya nambah tugas. Nanti pakai mic nanti dikabarkan. Riko Septianto telah meninggal. Dah, nih ya. Jangan lupa. Kita hindari kata jangan. Ingat. Dari sekarang dikerjakan apa yang perlu disediakan. Mualim tinggal jadipkan dari rumah. Dah, kita masuklah materi yang belum kita selesaikan kemarin, yakni istinja. Apa niat istinja? Nah, itu ghuslah itu niat mandi wajib. Apa? Buat langsung ininya. Niat mandi wajib aman. Niat tayamum. Nah, itu tayamum mah. Lah, oke gitu. Cepat. Maksudnya?
Nggak ada sujud, nggak ada ini. Karena kan kita mewakil, sholat itu kan doa, ya kan? Kalau kita sholat sendiri itu kan ada maknanya. Rukuk itu apa, sujud itu apa, duduk di antara sujud itu apa. Itu untuk kita sendiri sewaktu hidup. Waktu orang udah meninggal, kenapa nggak ada rukuk sujud? Karena dia nggak bisa, maka diwakilkan sama manusia. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah mengandung seluruh isi Al-Quran. Apa yang kedua? Sholawat. Kenapa sholawat? Sholawat itu bagian terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga apa? Allahumma gfir lahu. Doa memohonkan ampun panjang, ya kan? Keempat apa? Doa memintakan supaya terbebas dari api neraka dan segala macam. Udah selesai. Kan sholat itu kan doa, cuman dirangkai dalam sebuah ibadah namanya sholat. Dah gitu aja. Gak mungkin kita sholatkan begini. Itu untuk kita. Untuk yang meninggal ya sekedar itulah. Oke. Ya. Ini boleh hapus aja lah. Dia hafal ya, Hah? Dia bukan niat dia. Doa aja doa. Kalau dulu mulai pernah dengar sih, nawaitu istinja minal bauli wal khaiti wal khaba'is itu ya kan. Bisa lagi gitu. Iya kan? Doa junub tadi pun kayak berbeda di sana. Di sana kayak mana doa junub? Doa itu bisa berbeda sekali dengan yang berbeda. Anjan apa? Doa itu bisa berbeda sekali Anjami badani gitu kan? Itu tambahan anjami badani untuk semua badan. Tapi kalau nggak pakai itu nggak apa-apa. Yang penting ada nawait lirofil hadatsil akbari. Nah itu ada tuh. Tahirul qalbi. Ini istinja. Iya, minan nifaqi wa hasin. Apa? Minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi. Nah, ini dia. Allahumma tahhirul qalbi minan nifaqi. Ini hafal langsung ya. Wa hasin farji minal fawahishi. Ya Allah, tulis langsung nanti ya, tulis hafal langsung. Sucikanlah iku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari kemaksiatan. Dah, itu dia. Ini bisa begini ya, atau ini bahasanya Ini apa tadi Mas? Itu minat nabi gimana? Minan nifaqi Itu bahasa apa? apa? Wa hasin Ini apa namanya? Faraj. farji. Nih doa
Istinja. Doa apa nih? Doa. Niat kita cari referensinya dulu ya. Maulin dulu pernah diajarin niat itu, cuman Maulin belum dapat hadisnya. Doa sih mau. Wahasin fawahisi. Tahirul qalbi. Oh sama kok ada perbedaannya. Wahasin Fawahishi. Udah, langsung dihafal ya. Allahumma tahhirul qalbi min nifaqi hasyin. Doa ini mana kasih? Hah? Ini doa. Niatnya kita buat begini ya. Kalian pilih kalau mau buang air kecil atau buang air besar. Niat. Atau kalau paling dulu kayaknya dua-dua gitu. Minal khubuthi wal apa? Minal bauli wal ghaiti gitu kan. Nawaitul istinja istinjain istinja bauli wal ghaiti. Beristinja untuk buang air kecil gitu. Kita cari arti yang bagus ya. Minal fawahishi. Ya Allah, berikan Allah bukakanlah ya Allah sucikanlah hatiku Dari kemunafikan. Fahassin Itu minat. mana? Minan nifaqi minal fawa. dan jagalah Farji fahassin minal fahassin. Hah? Dari kemunafikan. Yo, oi. apa kemarin dan jagalah Mana? Dan jagalah kemaluanku dari kemaksiatan. Tidak dua. Ya, kan beda doa maniat kan? lihat tadi saya juga balik
Minal bauli wal ghaidi. Minal bauli boleh. Wal. Coba begini, jangan bolak-balik menanya. Satu orang menanya, disimpan di memori, jangan lambat terus. Ini enggak, satu orang nanya tadi tanya kamu berapa? Itu kan anak SD kayak gitu. Mulai bacakan sekali, kalian dengarkan, rekam, tulis langsung. Jangan banyak. Ini mulai apa? Nampak kali enggak ada memonya tersimpan. Nawaitul istinja'a. Itu istinja'a minal bauli wal ghaiti lillahi ta'ala. Fardhon lillahi ta'ala. Fardhon itu gini. Mulai coba cari nanti yang enggak pakai fardhon ya. Pakai fardhon aja tapi. Karena istinja itu kan wajib kan. Ada dibilang di sebagian ulama istinja yang sunnah. Nanti coba mulai istinja yang sunnah. Kayaknya nggak ada lah istinja yang sunnah. Semua istinja wajib lah ya kan. Ya kan? Ada di sini soalnya dibilang istinja yang sunnah. Cairannya nggak basah. Apa? Benda yang keluar nggak basah. Apa kira-kira benda yang keluar dari kemaluan nggak basah? Nggak ada kan? Maka kita apakan semuanya ini ya. Semuanya pakai fardhol aja. Sengaja aku beristinja dari buang air besar, buang air kecil dan buang air besar karena Allah Ta'ala. Kalau misalnya kata Ustaz bilangnya kalau sperma itu kan mengeluarkan mengeluarkan sperma gitu kan. Kan kena kain sarung kita atau pencernaan. Kalau misalnya kering katanya sah itu soalnya. Kalau nggak kering pun sah. Air sperma, maaf ya, air sperma atau air mani itu najis atau tidak? Suci kan? Cuman ada adab. Ya kan? Ada adab. Sholat nggak pakai baju sah apa nggak? Sah apa nggak? Sah karena batas aurat dari pusat sampai lutut. Cuman mau kalian sholat kayak gitu? Mau apa malu? Malu kan? Sama kayak apa tadi? Kenalah misalnya berhubungan suami istri, mohon maaf ya, terkeluar kena spray, nggak dicuci, suci apa nggak spraynya? Suci lah, kan bukan najis dia kan. Tapi mau nggak kalian tidur bersama itu? Jijik kan? Iya, tidak pantas dia. Ada adabnya. Jadi kalau misalnya nggak kecuci, nggak masalah. Tapi kalau bisa kalian cucilah. Ya kan? Menyukai keindahan dan kesucian, kebersihan, kedisiplinan tuh kayak gitu tuh. Ya paham ya? Jadi kalau kena basah pun tidak apa-apa. Ya kan? Apalagi kering. Cuma jangan sampai begitu. Cucilah, ganti. Macam cuman satu. Itu kalau cuman satu bisalah jadilah. Kok 5 sarungnya? Cucikan. Cuci pun jangan ditaruh ke mesin cuci campur baju yang lain. Jangan begitu. Bos lemak lah kemana-mana nanti ya kan. Pakai pula baju sekolah. Wah, lengket pula di sini. Cuci sendiri dia. Cara mencuci dia mulai ajari kan, cara mencuci kan. Nemu kita buat nih tutorial mencuci pakaian ya. Siapa ingat cara mencuci? Ayo. Masih ingat cara mencuci pakaian? Jangan masukkan langsung ke dalam apa ya? Jangan genangan air. Masukkan dulu baju, kalau di mesin cuci, baju semua, pakaian gitu kan, baru siram air. Jadi dia memang mensucikan. Dah disiram air, udah menggenang udah mengalir airnya, bukan bergenang ya, udah mengalir, baru tutup lagi lubangnya, masukkan air pakai sabun, baru cuci. Beda mencuci sama mensucikan. Oke? Ini kebiasaan yang terjadi enggak kan? Masukkan air, kasih air sabun, masukkan baju, walah. Air yang tercampur zat kimia itu nggak bisa lagi untuk mensucikan. Berarti bajunya bersih tapi tidak suci. Dari sekarang ganti cara mencuci. Kalau nyuci di bawah kayak mana Mualim? Taruh baju di bawah, siram, bersih, sucikan, dah baru kasih sabun. Gitu dia. Oke. Paham? Selama ini enggak kan?
Nah, selama ini laundry tanya lah mau laundry itu ya. Nak repet lah kalian nanti mau laundry. Bui tingkah kali pun bawa katanya. Oke. Nih. Mani itu adalah mani apa nak? Sperma. Keluar ketika melakukan hubungan intim. Bertemunya zakar dengan gitulah ya. Madi bercumbu, tahu bercumbu? Tidak melakukan hubungan antara kemaluan, tapi mungkin sebagian perut ke atas atau dari dengkul ke bawah. Ibaratnya kalau bahasanya, begitulah memang bahasanya bercumbu. Tidak melakukan hubungan seksual, nggak melakukan hubungan intim, paham kan? Misalnya maaf cakap ciuman, ya kan? Tapi dia keluar, sama namanya madi. Biasanya cairannya bening atau seperti sperma. Oh iya. Assalamualaikum ya Biba Kece. Kalau majinya apa? Waalaikumsalam. Enggak masuk kamu. Mana? Semalam. Sakit. Kami mau ingin lihat orang ini. Orang ini kan kayu. Kayu. Dan yang lihat kan. Kau atau si kau di mana? Jogging. Iya, sini boleh. Itu aja kami main tadi tahu. Di sini berumah kemarin. Jadi Apa tuh jiwa? Aduh, kita bisa mulai batas lagi. Iya, jadi ini berbekas saya dulu. masa nanti ini sama boleh. Nanti tidur lagi. Iya. Udah ya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ladi itu apa? Pipis. Waktu pipis buang air kecil keluar dia. Ladi. Mani, sperma. Madi nggak melakukan hubungan intim tapi keluar. Misalnya nengok cewek, mantap kali le. Ya, itu dia. Ladi, pipis, keluar. Kok bisa kayak gitu bi? Cairannya kayak kental, putih-putih kental. Ini biasanya ada sakit ya. Ya. Kembali. Ya. Jadi pinjam punya dia. Kamu sama siapa cok? Suka jangan ngomong. 20. Malam kamu. Malam. 20. Udah. Kamu depan malam berasa kayak gitu kamu. Oh, tak kamu malam terus rolling. Udah habis kan? Bentar dulu boleh mau tutup kelas itu. Nah lanjut. Ini wajib mandi wajib. Keluar sperma. Ini wajib juga mandi wajib. Jadi jangan kalian bilang ya, nengok cewek cantik keluar, terus kalian sholat, nggak sah sholatnya. Mandi wajib. Katanya tuan wajib itu membayar dulu pun langsung suci kan? Ini yang ini. Iya. Ini. Yang pakaiannya nggak semua. Yang mati ya? Iya wajib. Ada Karena sih. wajib ini kan ibaratnya status aja deh. Ya pakainya kasar sorry. Apa pula tetes? Enggak. Kamu Ibarat. pernah kamu keluar mandi? Kemarin. Ya. Lebih kebenaran sih maju daripada. Ya memang ada yang mengatakan bentar, jangan ketawa dulu, jangan buka, tutup. Mau masuk tadi? Oh, kalian mau mulai mantap berarti laptopnya? Enggak kan? Soalnya dulu Yang laptopnya dia sama siapa? Lagi, ini mana tuh? Kenapa di sini?
Mana sama Nanti kalau nggak balik lagi saya sita ya. Pinjam. Cita aja Molem, cita Molem. Walaupun nggak ada kalian, tapi Nggak boleh. Bawa. sebenarnya dia mana sama? Terakhir ya situ ya. Balikkan langsung. Pulang langsung ke AMC ya. Selamat Udah dengan terakhir. Gak ada di laptop dibawa di asrama di dalam kelas ya. Tanggung jawab AMC. Dulu pernah pecah layar. Punya anak itu laptop harga 12 juta pecah layarnya. Bisa ya? Ada punya abang-abang udah keluar dia. Ditaruh di kelas, tengok kawan-kawannya. Pecah, baru beli itu seminggu. Tanggung jawab sekolah. Dah, tunggu ya. Ini kita bahas nanti ya. Kita cari hukumnya situ. Ladi ini cuma wudu karena cuma cairan kental. Nih cek ini biasanya ada yang keluar ada yang tidak. Kalau ada yang keluar ceklah nanti entahnya darah putih atau darah kotor atau darah serigala. lagi ini sebenarnya. Enggak lah. Bisa kalau kena batu karang. Pernah kalian kena batu karang? Coba ya, ntar ya. Nih habis nih ini materi terakhir ya. Mani sendiri, madi dan wadi ini gabung. Oke? Ini wajib dia mandi wajib. Ini cuman disiram air. Tapi kalau mau bersih harus wudu. Kalau mau bersih siram air, kalau mau suci harus wudu. Kalau yang ini bersih siram air, suci harus mandi wajib. Oke? Udah ya? Berarti pekan depan praktek untuk istinja. Baca niatnya, baca doanya. Cara istinjanya begini. Mulai mau tutor juga nih. Ya, istinja dengan Asron. Nanti kamu tanya sama kawan ya, Asron. Nih lihat, kaki kanannya ditaruh sini. Oke? Sebelah depan. Ini kiblat, ini kiblat. Jangan mendepani, jangan membelakangi. Siapa? Farhan, Sigit, Anis, Razi, Azin. Kita ke arah samping. Oke, anggap aja ini kiblat kita ke arah sana. Nggak boleh mendepani membelakangi. Jangan di depan selokan. Selokan tuh banyak jin. Agak ke apa sedikit. Kalau bisa di atas kloset ya. Jangan pipis di selokan itu, di kloset. Nih kaki kanan begini, kaki kiri didudukin. Nah, kan ini digulung semua. Baru ini letakkan sini. Nah, ini tangannya sini. Supaya apa? Air seninya keluar tuntas. Dah. Jongkok begini, ini menekan bagian ginjal dan kantung kemih. Jadi turun semuanya. Dipegang cundinya, batangnya. Ya mohon maaf nih, belajar fikih harus kayak gitu. Di batang diurut 3 kali. Jangan kebanyakan mie. Kan nih 3 kali di dalam supaya tuntas. Dah betul-betul dituntaskan. Baru kalau ibarat apa dikepret apa bahasa dihentak-hentakkan supaya tuntas. Karena kita punya saluran kecil ya kan. Jangan keplek-keplek gitu. Jangan pakai obat abet, obat plek-plek jangan gitu. Apalagi di sawitan ya kan, sering di sawitan, di apa namanya di samping motor Gas panjang itu tank. Mana tahu panjangnya mami. Ya, tengok lihat. Jangan main-main di bagian itu. Kenapa? Kalau nggak tuntas, kalian sholat ruku, itu kan turun dia, keluar kena di bagian sini, batal sholatnya. Kalau mau tes hari ini, coba eksperimen ya untuk semuanya. Eksperimen, kamu pakai tisu, coba pipis yang menurut kamu udah bersih, udah cebok, udah istinja, udah dilap kering, udah kering lah dia. Masukkan tisu, taruh di ujungnya. Sholat, ruku. Kalau keluar ujungnya, batal sholatnya. Karena apa? Itu bagian dari pipis yang tidak tuntas. Kalau memang nggak tahu, hari ini udah tahu. Ya kan? Kalau udah tahu, kayak nggak tahu nggak apa-apa. Yang nggak tahu tuh namanya mukallaf. Mukallaf tuh belum dibebani hukum karena nggak tahu. Kok mukallaf udah tahu, nggak boleh. Terus gini, saya udah totalitas, udah semuanya. Ya kan? Cuman masih keluar juga, periksa ke dokter. Berarti ada gangguan di kantung kemih. Ada memang kayak gitu. Kok kita bilang anyang-anyangan, ya kan? Tiba-tiba, keceplosan.
Ya, tapi anjang-anjangan tuh masih bisa ditahan. Ada dia nggak bisa ditahan, mati saraf. Pernah gini, Mualim punya keluarga, saudara gitu kan, kenalan lah. Istrinya nggak bisa lagi nahan kemaluan, jadi malam tuh harus pakai pampers dan perlak. Kalau nggak, pak tidurnya basah semua. Nggak bisa lagi nahan pipis. Nah, kita bersyukur hari ini ya. Syukur alhamdulillah masih bisa nahan pipis, masih bisa BAB. Berapa banyak orang nggak bisa BAB? Dibelah, ya kan? Dibelah pasang selang. Kasihan kali betul. Nggak bisa deh BAB, tidur pun jongkok. Kasihan kali Mualim. Ngurusi Mamak Mualim semalam di depan kamar di depan ruangan satu ruangan Mualim, depannya sini ada ibu-ibu kayak gitu. Nggak bisa BAB, 3 hari nggak BAB. Terakhir dipasang obat dari bawah, cuf. Dah, itu praktek istinja. Praktek mandi wajib, ya, hadap kiblat. Dah begitulah, nanti gosok-gosok. Praktek tayamum, tayamum. Nawaitu tayamum, pakai tuntunan sholat. Malam nggak nulis, karena di tuntunan sholat ini nggak ada, maka malam tulis. Di tuntunan sholat ada, beli tuntunan sholat atau bawa dari rumah. Nawaitu tayamum istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Sengaja aku tayamum untuk diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Nih, ini dibuka. Kalau perempuan lagi umroh, kalau jamaah umrohnya banyak, nggak perlu sampai siku, sampai sini saja, karena biar nggak nampak aurat. Oke? Tapi kalau jamaah umrohnya perempuan semua, bukalah sampai sini. Kalau di pesawat ya, gini, lihat, ditepuk kan? Ini suci, tapi ada debunya, makanya sah dia untuk dipakai. Ini, Mualim terakhir ya, ini udah lewat berapa menit ini? Nanti dipanggil pula sama yang lain, gurunya. Oke, nih terakhir ya. Baik, ditepuk kemari ke meja atau ke bawah kawan atau ke dinding. Ya jangan ke debu bawah ya. Pasir-pasir lumpur mualah munggang genang-genang. Gini saja. Oke, ditepuk. Boleh gini? Praktek langsung. Bos. Baca di sini nih ada nawaitu tayamum istibati sholati fardhu lillahi ta'ala, atau pas basuhkan. Nih, basuhnya buka ini. Karena wajib nih kena kan? Depan. Ke tengah dasar. Tapi kalau mau kayak wudhu begini. Nah, sampai kena jebuk. Jangan pulang. Kurang sedikit. Dah, itu sekali muka. Oke, tepuk lagi. Basah lagi. Kanan nih dari depan, tangan kanan. Serap, baris depan. Mundur belakang, dari depan. Serap, siap. Doa. Doanya sama doa selesai wudhu. Jangan pakai gaya-gaya begini. Boleh pakai semen padang. Pakai semen padang tambah air sedikit ya, belum gini muka. Nih coba ulangi yang tangan. 1. Dari kanan lah, tangan kanan. Tangan kanan dulu, yang basuh tangan kiri. Tangan kanan yang ini turunkan ke bawah. Dari atas, gini. Serap. Terus gantian. Balik. Repet. Masuk. Serap. Dah selesai. Aman kan? Nggak perlu kalian sampai luluran itu namanya. Udah, itu sajalah ya. 3 praktek itu dan hafalan doa-doa salat, doa-doa fardu kifayah. Insyaallah pekan depan jangan di sini, ke atas langsung. Ke musola, ya. Hah? Apanya? Namanya? Gali kubur dari hari ini sampai ke hari Ahad. Terserah kalian kapan, mau sore, mau pagi, mau apa. Gak apa-apa, ini kan sedap dia lumpur-lumpuran. Wah. Kain kapan cuci? Cuman gini ya, maksud Mualim gini, bahaya juga kalau musim hujan nanti jepret ya kan. Bukan masalahnya kain kapan ya kotor. Cuci ya kan, cuci. Hah? Kalau hari Minggu kalian bisa tanggung jawab, pokoknya gini, kalau sempat itu nggak terbikin besar-besaran Mualim kasih rodam kalian, nggak ada praktek, keliling kita sini, keliling Medan Sembah kalian Mualim buatnya. PJK sama Mualim kayak gitu loh, 8 km kami. Nih PJK tanya lah abang-abang tuh, ada di video nih di Abiba Teaching, Mualim rekam. 8 km kami gerak dari jam 8 sampai zuhur, sampai jam 11 kami. Keliling nih Medan Sembah, Buntu Bedimbar,
Kandukan Raga, Bandar Labuhan, pusing sana. Terakhir orang tuh nggak sanggup naik beca. Gemper kaki ya. Hah? Sampai Rompah. Erok. Sampai sana, tebing tinggi gitu. Oke lah ya, dah. Hari ini cukup sekian dulu. Insya Allah semua pelajaran yang dipelajari bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Fadol kita mohon ampun. Nah, timbil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.